Mencetak generasi yang siap kerja. Jargon dari SMK ini seringkali baru sebatas siap secara hard skill, bisa masak, bisa coding, bisa benerin motor. Tapi kadang-kadang ada satu hal yang dilupain, yaitu menyiapkan mental dan pengetahuan untuk mengelola dari hasil kerja itu sendiri. Akibatnya, begitu anak usia 18 tahunan pegang duit jutaan rupiah dari hasil gajinya sendiri, mereka kaget. Tanpa dasar literasi finansial yang benar, duit jutaan rupiah yang mereka pegang itu bisa aja menguap tanpa sisa. Biasanya mereka akan mudah banget masuk ke dalam fenomena tersesat finansial. Tersesat finansial di usia muda ini biasanya polanya mirip-mirip gitu loh. Mereka tuh kejebak sama beberapa jebakan yang udah umum banget kita ketahui. Yang pertama, jebakan FOMO dan gaya hidup atau lifestyle creep. Nah, ini tuh biasanya anak nih baru pegang duit nih, ngerasa, ih duitku banyak nih gitu ya. Terus mereka tuh pengen beli barang-barang yang dulu nggak bisa mereka dapetin, kayak HP, laptop, tas branded, atau apalah barang-barang yang sifatnya konsumtif gitu ya. Yang kedua, jebakan pinjol dan pay later. Ini nih yang paling bahaya banget buat anak muda. Karena kemudahan akses sekali klik keinginan mereka semua terpenuhi kan. Jadinya tuh mereka nggak mikir bahwa ini tuh sebenarnya ada konsep bunga berbunga di dalamnya. Yang ketiga, yang paling familiar yaitu sandwich generation dadakan. Kadang-kadang ya kita tuh sebagai anak setelah bekerja tuh pengen tuh berbakti gitu sama orang tua. Jadi kita tuh uang yang kita dapat semuanya full dikasihin ke orang tua. Kita kadang nggak mikirin diri kita sendiri bahwa kedepannya nih kita juga harus bisa berdiri sendiri nih gitu. Menghadapi 3 jebakan tadi, kalian juga harus menguasai 3 pilar finansial. Ini harusnya diajarin di sekolah sih, cuman kayaknya belum banyak sekolah yang ngajarin ini. Jadi mari kita bahas 3 pilar finansial itu. Yang pertama, diferensiasi keinginan versus kebutuhan. Kamu harus bisa bedain mana yang dibeli karena butuh dan mana yang dibeli karena ingin. Yang kedua, kamu harus tahu rumus alokasi gaji sederhana, yaitu 50, 30, 20. Untuk rumus alokasi dana ini, nanti aku bahas di video terpisah ya. Yang ketiga, dana darurat. Kamu harus paham kalau misalkan hidup itu nggak selamanya semulus yang kita pengen. Jadi, memiliki dana darurat itu hukumnya wajib. Jadi intinya adik-adikku punya keahlian untuk cari uang itu baru setengah jalan ya. Setengahnya lagi kalian harus punya kemampuan literasi finansial. Follow aku terus kita belajar finansial pakai bahasa simple. Bye!